Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini, Rabu 9 Februari 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 7 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bekal untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 46 ayat 4. Kejadian pasal 46 ayat 4, demikian dikatakan di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan awal di dalam nas ini yang sangat penting untuk kita ingat bahwa ketetapan Tuhan adalah dengan mengakui Tuhan di dalam segala lakumu. Dan janji yang diterapkan dari Tuhan yang sehubungan dengan itu adalah bahwa Dia akan mengarahkan jalanmu. Di dalam nas ini Yakub mendapatkan perhatian yang sangat besar di hadapannya. Tidak hanya di dalam perjalanan, tetapi juga di dalam perpindahannya untuk menetap ke negara yang lain. Ini merupakan suatu perubahan yang sangat mengejutkan baginya. Karena dia tidak pernah memikirkan suatu pikiran lain selain hidup dan mati di Kanaan. Dan ini merupakan menjadi suatu konsekuensi besar bagi keluarganya untuk jangka waktu yang lama. Namun bagaimana dia mengakui Tuhan di dalam peristiwa ini? Dia datang ke Berseba dari Hebron tempat tinggalnya, dan di sana dia mempersembahkan korban kepada Allah ayahnya Ishak. Dia memilih tempat itu untuk mengingat persekutuan ayah dan kakeknya dengan Allah di tempat itu. Abraham memanggil Tuhan di sana. Itu yang kita lihat di dalam Kejadian 21 ayat 33. Begitu pula dengan Ishak. Itu yang diceritakan kepada kita melalui Kejadian 26 ayat 25. Dan oleh karena itu Yakub menjadikannya tempat pengabdiannya. Saudara-saudariku, dalam pengabdiannya yang pertama, ia memandang Allah sebagai Allah dari ayahnya Ishak, yaitu Allah di dalam perjanjian dengan dia. Yang kedua, ia selalu memohon petunjuk dari Allah dalam setiap perjalanannya. Saudara-saudari, orang-orang kafir selalu meminta petunjuk dari para peramal dengan memberikan pengorbanan. Namun Yakub
tidak akan berjalan sebelum dia memohon petunjuk dari Tuhan. Saudara-saudariku, jika kita dengan tekun memperhatikan petunjuk Tuhan melalui firman-Nya, hati nurani dan pemeliharaannya, maka kita pun akan mendapati bahwa tidaklah sia-sia untuk meminta petunjuk dan arahan dari Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana Tuhan mengarahkan jalannya? Yang pertama, Tuhan berbicara langsung kepadanya. Itu yang dilihat di ayat yang kedua. Perhatikanlah hal ini, saudara-saudari. Setiap orang yang diam di dalam persekutuan dengan Tuhan akan menemukan keberhasilan, bukan kegagalan. Yang kedua, Tuhan memanggilnya dengan nama lamanya. Yakub, Yakub, untuk mengingatkan dia akan dirinya yang rendah. Dalam peristiwa ini, Yakub siap untuk mematuhi Allah dengan jawaban, "Ini aku." Siap menerima perintah dari Tuhan. Saudara-saudariku, apa yang Tuhan katakan kepadanya? Yang pertama, Tuhan memperbaharui perjanjian dengan dia. Di sini Allah mengatakan kepada Yakub, "Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang bijaksana dan penuh kuasa. Allah nenek moyangmu yang setia pada perjanjian yang dibuatnya." Yang kedua, Tuhan mendorong untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Di sini Yakub melihat beberapa kesulitan di dalamnya yang dia tidak tahu dengan baik bagaimana cara untuk mengatasinya. Namun perhatikanlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahkan perubahan dan pembaharuan yang tampaknya memiliki kegembiraan dan harapan terbesar di dalamnya, namun juga memiliki kekhawatiran dan ketakutan di dalamnya. Sebagaimana dikatakan di dalam bahasa Latin, nulla est sincera voluptas, yang berarti tidak ada kebahagiaan yang tidak bercampur dengan duka. Saudara-saudariku, ini mengingatkan kita agar kita harus selalu bersuka cita sekalipun di dalam hal yang menggetarkan. Karena demikianlah yang dihadapi oleh Yakub. Dia memiliki banyak kekhawatiran, tetapi apapun keputusannya, kuasa dan janji Allah sudah cukup untuk menjawab semuanya. Ingatlah bahwa kepuasan saat ini tidak boleh melepaskan kita dari pertimbangan dan prospek ketidaknyamanan di masa depan yang mungkin timbul dari apa yang sekarang tampak paling menjanjikan bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah bahwa mereka yang pergi kemana Tuhan mengutus mereka pasti akan memiliki Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan itu lebih dari cukup untuk memberikan mereka kenyamanan dimanapun mereka berada. Itu yang dikatakan di ayat yang keempat. Baik di setiap lembah yang rendah atau gelap, ketika Allah memanggil kita kapan saja, kita harus yakin bahwa Dia pasti akan mengangkat kita. Sebagaimana disebutkan di dalam bahasa Latin, ille meos oculus comprimat, yang berarti Dia akan menutup mataku dan akan menjawab semuanya dengan rencana dan keinginannya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 301 ayat yang ke-7.
Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur memuji Engkau ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang perkasa, yang memiliki kemuliaan besar, yang selalu bekerja memerintah atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Patutlah kami datang bersyukur, bersujud tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, membawakan segala apa yang ada di dalam hidup kami, agar Tuhan yang membaharuinya, Tuhan yang mengendalikannya, Tuhan yang berkuasa untuk mengiringi setiap perjalanannya. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai aktivitas kami dan segala rencana-rencana yang telah kami bangun. Engkaulah ya Allah yang selalu mendampingi kami. Teguhkanlah segala sesuatunya itu ya Tuhan, untuk dapat kami kerjakan dan kami jalankan seturut dengan kehendak Tuhan, untuk berbuah menjadi buah yang terbaik di dalam hidup kami, baik melalui laku kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami. Tuhanlah kiranya yang memberkati semuanya itu. Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami pada hari ini, meneguhkan kami akan kuasa-Mu yang besar, yang melayakkan kami untuk memperoleh anugerah yang luar biasa daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk percaya kepada-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Ajarlah kami untuk selalu tunduk sujud melakukan segala apa yang Engkau suruhkan dalam hidup kami, dalam setiap waktu dan pekerjaan yang kami lewati. Tuhan yang memakai kami sebagai pembawa berkat kemanapun, dimanapun kami dan apapun yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau ya Allah Maha Kuasa, yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.